kotanya Raja Heraklius, yaitu Konstantinopel. Sesuai dengan kalau kita baca sejarah, betul apa yang disampaikan Rasulullah, ternyata Konstantinopel itu sudah difatah, sudah ditaklukkan. Dan untuk Roma sendiri sampai detik ini, sampai kita membahas sama-sama membahas di sini, ternyata Roma itu belum ditaklukkan. Makanya ini yang menjadi PR yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, gimana kita melahirkan generasi yang bertakwa, yang bisa melahirkan kehilafahan alamiah jingguan. Yang kedua adalah menaklukkan kota Roma. Pastinya kalau ini sabda Rasulullah pasti akan terjadi. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, Rasulullah menggambarkan tentang bagaimana nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Konstantinopel itu ditaklukkan dengan perang, dengan cara berperang. Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya menggempur benteng Konstantinopel yang dalam sejarah disebutkan 3 lapis yang tingginya itu sekitar 83 meter. Dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, begitu juga dengan pasukannya. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya latar tahun Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Konstantinia, kalian akan menaklukkan Konstantinia atau Konstantinopel, dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya, yaitu Muhammad Al-Fatih, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang Konstantinopel itu ditaklukkan dengan cara berperang. Akan tetapi dengan Roma, Rasulullah tidak menyebutkan apakah pada peperangan ataukah pada pasukan atau tidak. Makanya dari sini para ulama ada yang berpendapat bahwasanya Roma nanti itu bisa sangat mungkin sekali akan dinaklukkan dengan tanpa adanya pasukan. Tapi lagi-lagi generasinya harus generasi yang dahsyat, generasi yang takwa. Kita kembalikan ke surat Al-Furqan itu tadi. Makanya rahasianya adalah bagaimana kita bisa melahirkan generasi ataupun pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih. Ini adalah yang menjadi PR kita. Dan ketika kita mau belajar, berarti kita harus belajar dari Rasulullah, juga belajar dari guru-gurunya Muhammad Al-Fatih. Karena ini adalah masa di mana keemasan kaum muslimin. Imam Ali menyampaikan, umat ini tidak akan kembali berjaya kecuali dengan apa yang telah membuat berjaya di awalnya, yaitu masa-masa Rasulullah, para sahabat. Makanya kita sangat penting sekali menggali sirah, kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih lemah di sirah, oleh karenanya saya juga menasihati diri saya. Begitu juga mari kita sama-sama, para ibu juga, untuk belajar sirah, untuk menggali lagi inspirasi-inspirasi yang terdapat di sirah itu sendiri, agar kita lebih mudah untuk mendidik anak-anak kita. Karena memang kalau saya puji, justru pendidikan itu tanggung jawab terbesarnya itu adalah di keluarga. 60% guru hanya membantu. Di masa Rasulullah, Rasulullah mendidik orang-orang hebat seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar memang soleh dari awal. Beliau adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian dididik oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah wafat mempercayakan kepada Abu Bakar untuk menggantikannya. Kalau Umar sendiri adalah sebenarnya beliau ini adalah orang yang awalnya itu adalah rusak, bisa dikatakan rusak. Bahkan ketika masuk Islam adalah di puncak kekafirannya, karena Umar sendiri pernah mengajukan pedang kepada Rasulullah. Tapi karena atas izin Allah mendapat hidayah, kemudian dibimbing oleh Rasulullah, maka menjadi orang-orang hebat. Makanya pentingnya kita belajar sirah itu di situ.
bagaimana Rasulullah mendidik Abu Bakar, bagaimana Rasulullah mendidik Umar. Kemudian ketika kita memang berkehendak untuk membuka Roma, menaklukkan Roma, kita harus bisa mempelajari juga tentang proses di mana Konstantinopel itu juga ditaklukkan. Kita belajar pertama dari Turki Utsmani itu sendiri, karena ternyata kalau kita baca sirah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah sultan yang ke-7 di Turki Utsmani. Bisa Budi menyampaikan bahwasanya Turki Utsmani itu adalah dulunya masyarakatnya itu adalah hanya staf bagi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Hanya orang biasa saja, bagian staf saja, bukan apa-apa. Tapi karena dengan gigihnya belajar banyak dari situ, maka kemudian masyarakat Turki Utsmani itu sendiri bisa membangun kebesarannya, membangun kekhalifahannya, membangun peradaban yang sangat gemilang, sehingga bisa melahirkan seorang Muhammad Al-Fatih, yaitu karena apa tadi? Belajar banyak. Ini juga inspirasi bagi kita. Kalau memang kita berkehendak untuk ingin melahirkan generasi yang sehebat Muhammad Al-Fatih, kita juga harus belajar banyak. Gak boleh bosan. Kita pakai tadi kaidah yang pertama saya sampaikan. Ilmu itu butuh ditikrar, untuk diulang dan juga diaplikasikan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari adalah sebelumnya, makanya tidak mungkin sekali kalau ketika memang harapan kita orang-orang Indonesia bahwasanya kehilangan itu bisa hadir dari kita. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Karena tadinya Turki Utsmani itu sendiri adalah sebuah negeri, sebuah bangsa yang biasa-biasa saja, hanya masyarakat itu setap, tapi nyatanya bisa mendapat kemuliaan itu, kemuliaan dari Rasulullah SAW. Bahkan mungkin mereka itu masyarakat Turki Utsmani itu tidak akan pernah menyangka kalau mereka itu dapat kemuliaan tersebut, ataupun ayahnya Murad II, ataupun Muhammad Al-Fatih sendiri itu tidak menyangka kalau dia yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Makanya ini menjadi penting bagi kita. Kita harus pesimis, kita harus optimis, nggak boleh pesimis. Kita pasti bisa. Jangan kita berkata, oh nggak mungkin, ini sangat berat. Justru kita itu harus berpikir besar. Inspirasi dari perang Khandaq, ketika kaum muslimin terjepit, justru Rasulullah menyampaikan hal tersebut, bahwasanya nanti Persia dan Roma itu akan ada dalam genggaman kita. Itu lebih terjepit. Nah itu juga pelajaran bagi kita. Walaupun kita kondisinya sekarang seperti ini, carut marut gak jelas, tapi insya Allah dengan semangat kita belajar banyak, kita pasti bisa mengembalikan peradaban itu. Kita bisa melaksanakan dua tugas dari Rasulullah, melahirkan kekhalifahan alamin haji nubuwah, juga melahirkan generasi penakluk roh. Ayat kemudian Allah SWT. Kemudian kita coba menggali atau mempelajari sosok Muhammad Al-Fatih, yaitu penakluk daripada Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih sendiri tidak dari kecil menjadi orang hebat. Kita jangan berpikir bahwasanya Muhammad Al-Fatih itu adalah anak yang cerdas, anak yang baik. Kalau cerdas mungkin, baik juga karena memang turunnya juga baik. Tapi ternyata Muhammad Al-Fatih itu sendiri ketika kecil itu adalah anak yang nakal, malas. Bahkan tidak ada guru yang kuat. Ayahnya Sultan Murad II ini berulang kali mencari gurunya berganti-ganti. Tidak ada guru yang sabar ataupun mampu menaklukkan kenakalan daripada Muhammad Al-Fatih ini. Oleh karena itu pada akhirnya Sultan Murad II ini memanggil stafnya, memanggil penasehatnya, maka kemudian meminta untuk dicarikan seorang guru. Pada akhirnya ada yang menemukan, yaitu guru yang pertama, guru yang di tangannya Muhammad Al-Fatih kecil itu bisa hafal Al-Quran, hafal hadis. Guru yang bisa menaklukkannya yaitu siapa? Ahmad Ismail
Al-Qurani, Ismail Al-Qurani. Dia hanya seorang guru agama, akan tetapi guru yang hebat, guru yang bisa menginspirasi kita. Ini dia yang dilakukan oleh Sultan Murad karena sadar betul bahwasanya yang akan menggantikannya nanti itu adalah anaknya. Maka kemudian mencari seorang guru, yaitu dapat Ahmad Ismail Al-Qurani. Di sejarah ini yang menjadi inspirasi adalah ketika serah terima ayahnya yaitu Sultan Murad kepada Ahmad Ismail Al-Qurani. Kemudian Sultan Murad ini berkata kepada beliau, "Wahai guru, saya titipkan anakku, didik dia, ajarilah Quran, hadis dan lain sebagainya. Apabila ajarilah dia dengan kelembutan, dengan pendekatan. Kalau memang kok dengan kelembutan dan pendekatan tidak bisa, maka saya serahkan." Ia menyerahkan sebuah walau alam sambung atau apa, tapi sebuah pemukul, maka pukulah dia kerasan. Makanya ini adalah konsep pendidikan Islam itu, ternyata hukuman itu memang ada. Walaupun memang akhir-akhir ini ternyata para guru itu kebingungan karena ketika menghukum muridnya akhirnya dibidanakan, dipenjara. Padahal itu adalah konsep Islam. Ya, semuanya seperti itu. Ketika serah terima Khalifah Harun Rasyid pun seperti itu. Ketika menyerahkan anaknya ke gurunya, di akhir pasti ditutup seperti itu. Kalau memang tidak bisa diajari, anak tidak bisa diajari dengan kelembutan, maka dengan boleh dengan kekerasan. Tapi pukulan di sini adalah pukulan yang hanya mendidik, tidak boleh pukul memang di situ dendam atau apa, itu nggak boleh. Ini juga menjadi inspirasi kita. Kita harus mencarikan seorang guru yang benar-benar tegas, guru terbaik. Walaupun pada hakikatnya adalah kewajiban mendidik itu adalah oleh seorang orang tua. Ustaz Walid kemarin menyampaikan bahwasanya para sahabat dulu mereka itu belajar Al-Quran, mereka itu belajar hadis itu dari keluarganya, dari ayahnya, dari uminya, dari bibi-bibinya. Ya, harusnya kita juga seperti itu. Jadi jangan sampai Al-Fatihah itu kok yang ngajarin gurunya, guru ngajinya. Itu sangat rugi sekali. Karena kita akan kehilangan pahala yang sangat banyak sekali. Ketika Al-Fatihah kok yang ngajarin itu gurunya, berarti Al-Fatihah itu nanti ketika diamalkan sama anaknya setiap kali sholat, setiap kali membaca, yang mendapat siapa? Gurunya apa orang tuanya? Gurunya. Nah, orang tuanya itu akan kehilangan, makanya sangat rugi sekali. Ya, mudah-mudahan di masa yang dekat ini kita bisa cukup hafalan hadis ataupun Quran itu di rumah. Seperti itu, makanya mari kita belajar bersama untuk melahirkan masa-masa yang seperti itu. Ayah benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari pertama ketika Muhammad Al-Fatih mulai belajar dengan gurunya, ia pun masih ketentengan. Ia masih merasa bahwasanya itu adalah seorang anak khalifah, anak seorang raja, bisa melakukan segala-galanya. Bahkan di saat itu pun dia itu masih menertawakan gurunya, karena dia pasti masih menganggap bahwasanya dia itu sama guru yang lain. Tapi ternyata karena memang Ismail Qurani adalah orang yang tegas, maka kemudian dipukullah Muhammad Al-Fatih. Dan pukulan itu adalah pukulan yang pertama, pukulan yang menghantarkan dia menjadi orang yang hebat. Kemudian ini membuat ia sadar bahwasanya ia harus belajar. Ia yang akan menggantikan bapaknya, yaitu Sultan Murad II. Maka setelah itu ia pun semangat belajar, dan di tangan Ismail Qurani ini ia hafal Al-Quran sebelum usia balik, hafal hadis-hadis juga, kemudian juga menguasai 7 bahasa. Itu saking hebatnya Ahmad Ismail Al-Qurani, bisa mendidik Muhammad Al-Fatih dengan sebegitunya, menhilang di usianya yang masih belia. Dan mudah-mudahan di kitab Al-Fatih semuanya, khususnya Al-Fatih Bekasi, bisa
guru-gurunya bisa sehebat beliau, paling nggak yang mendekati. Makanya doakan kita yang di sini, karena juga saya termasuk tim di sini. Mudah-mudahan bisa semangat terus belajar untuk mendampingi putra putri ayah bunda sekalian agar bisa menjadi orang yang hebat. Itu adalah cerita di awal masa kecil Muhammad Al-Fatih ketika masih berada di dalam dekapan seorang guru agama Ismail Al-Quran, menggunakan, ternyata yang digunakan itu adalah sistem hukuman. Dan memang disebutkan di Muqaddimah Ibnu Khaldun, Ustaz Budi juga pernah menyampaikan al-'asha liman 'asha. Jadi memang tongkat itu bagi orang yang durhaka, yang susah diatur. Mungkin memang anak-anak kita di sini mungkin ada juga yang didukung, tapi insya Allah kalau konsepnya adalah pukulan itu adalah hukuman yang terakhir sebagai solusi akhir. Karena hukuman itu ibarat obat, harus pakai dosis. Kalau memang kurang, ya bisa jadi dia tidak berhenti dari kenakalannya. Kalau kelebihan juga kan fatal juga, makanya harus diukur. Maka Ustaz Budi juga telah menyampaikan beberapa kitab tentang konsep pendidikan hukuman atau konsep pendidikan Islam itu sendiri yang mencakup hukuman. Diriwayatkan memang bahwasanya Aisyah pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul keluarganya ataupun yang lainnya. Ia memukul itu ketika dalam peperangan, memukul musuh-musuh Allah. Akan tetapi beliau juga menyampaikan, pukulan anak kalian ketika meninggalkan sholat di umur berapa? 10. Nah itu cara memukulkannya itu di mana? Beliau sendiri nggak memukul, tapi ternyata menyuruh untuk memukul. Makanya di sini kita nggak boleh untuk mengambil satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain, karena itu bisa menyebabkan kita itu tersesat. Nah ternyata rahasianya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al hikmah, arti daripada hikmah itu sendiri adalah adil ataupun menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau memang jika anak butuh untuk dipukul, ya dipukul. Tapi pukulan itu juga ada kaidahnya. Harus di tempat-tempat yang memang nggak boleh, misalnya di kepala ataupun di muka, yang membuat kemuliaan itu hilang. Dan itu ada fasenya. Ketika kita memberikan hukuman itu ada fasenya. Awalnya itu dengan dinasehati, kemudian ada beberapa riwayat memang ketika Rasulullah itu menghukum para sahabatnya ataupun memberi arahan kepada sahabatnya, di mana misalnya Abu Salamah, Allah siapa lupa, yang hadisah billah wa qul biyaminik wa qul bimayan. Pada awalnya adalah anak ini adalah anak yang memang nakal, ya, tidak memakai sopan santunnya ketika makan. Dia mengambil makanan dari sana sini, maka kemudian melihat hal tersebut Rasulullah cuma menegurnya, dia ulang qul biyaminik wa qul bimayan. Tapi setelah saat itu dia bisa dikondisikan. Kalau memang cukup dengan perkataan, dengan nasihat, maka tidak perlu memakai kekerasan, menjewer ataupun yang lain. Dan Rasulullah juga pernah menjewer. Itu kisah ketika ada seorang sahabat diutus oleh ibunya untuk mengantarkan anggur atau kurma, Allah alam riwayatnya, karena riwayatnya di sini banyak. Akan tetapi anak ini tidak amanah. Kurma yang diamanahkan untuk diberikan ke Rasulullah maka dimakan sendiri. Ya, dimakan sendiri. Dan Rasulullah tahu bagaimana kabar kurma itu, ternyata dimakan, gitu kan. Maka kemudian diriwayatkan di sebuah hadis, anak ini atau yang nantinya jadi sahabat itu dijewer sama Rasulullah. Jadi ternyata hukuman juga ada konsepnya. Kalau ini ada mungkin bahasanya nanti mungkin Ustaz Budi langsung atau siapa bisa jadi dapat mengetahui itu. Jadi seperti itu. Jadi memang butuh dalam pendidikan sebuah pukulan. Jadi ternyata pukulan di dalam Al-Quran itu adalah termasuk konsep daripada pendidikan. Makanya tidak kaget ketika memang nanti orang tua dan anaknya, ya mudah-mudahan kita di sini tidak sampai melakukan tersebut. Tapi kalau memang pada akhirnya anak-anaknya juga bandel, ya mungkin jadi. Makanya mohon
sama ayah bunda untuk mulai dibimbing, kita sama-sama bimbing supaya mudah-mudahan bisa memahami konsep duduk itu sendiri, bahwasanya seorang murid itu adalah duduk mendengarkan. Itu. Kembali ke Ahmad Al-Qurani, maka ketika di hari pertama yang dikatakan kepada Muhammad Al-Fatih adalah arsalani walidu litta'limi wad-darb. Wahai Muhammad Al-Fatih, saya diutus ayahmu kepadamu, yaitu untuk mendidik dan memukul. Iya, yang ketika memang tadi sudah dikasih warna seperti itu. Dan ini juga ya harusnya seperti itu dari orang tua, para orang tua di kitab Al-Fatih. Harus memang benar-benar menyerahkan sepenuhnya. Jangan sampai anaknya baru mungkin dapat ya teguran dikit, kemudian dilaporkan ke Komnas HAM, Komnas Anak, kemudian ini tidak terjadi. Ngeri juga gitu. Ntar ibunya pada kabur semua. Dan di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih itu sendiri yang kemudian Allah SWT, ternyata ada guru lain. Sebenarnya gurunya banyak, tapi guru yang sangat menginspirasi yang kedua adalah Aki Samsudin, bukan saya. Ya mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Baru namanya saja yang mirip, tapi mudah-mudahan. Aki Samsudin itu adalah seorang dokter saja. Ya, seorang dokter. Beliau adalah seorang dokter, tapi dokter yang soleh. Nah, ini sosok seorang guru di masa yang lalu itu seperti itu. Guru bisa di segala-galanya, al-alama. Jadi julukannya itu bukan alim lagi, tapi alama, tahu segala hal. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau semakin banyak kata itu semakin menunjukkan dalam arti itu sendiri. Misalnya alim itu adalah bagi orang yang mengetahui di satu bab ilmu, tapi kalau alama itu adalah orang yang mengetahui di berbagai ilmu, jadi kedokteran ataupun di ilmu-ilmu lainnya. Alama dia dari makna yaitu doang ziyadatil makna. Jadi ketika hurufnya itu bertambah dalam bahasa Arab, maka akan memiliki arti yang berbeda, yang lebih. Misalnya sabar, artinya sabar, tapi kalau sabur itu orang yang banyak bersabar. Seperti itu. Aki Samsudin ini adalah guru yang sangat hebat. Bahkan banyak sejarah mengatakan bahwa beliau lah penakluknya. Penaklukan Konstantinopel itu di tangan beliau. Karena apa? Penaklukan secara spiritual. Dia mendidik terus Muhammad Al-Fatih setiap sore ke Selat Bosporus dengan menunggang kuda sampai kuda itu masuk ke selat itu, sampai benar-benar kuda itu tidak bisa berjalan dan berkata. Selat Bosporus itu adalah yang di seberangnya itu adalah benteng Konstantinopel. Dan dikatakan